Kuceraikan suamiku yang tega menurunkanku di jalan saat aku ngidam, kini hidupnya berantakan. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Setidaknya, begitulah yang aku pikirkan saat pertama kali mengenal Mas Ferdi. Ia adalah pria yang memesona dengan senyum hangat dan sikap penuh perhatian. Kami bertemu dalam keadaan yang tak terduga, tetapi entah bagaimana, hubungan kami berkembang begitu cepat. Ia selalu tahu bagaimana membuatku merasa spesial, membawakan bunga tanpa alasan, mengingat hal-hal kecil yang kusukai, dan selalu menatapku dengan penuh cinta. Aku tidak pernah menyangka bahwa pria seperti dia akan memilihku sebagai pendamping hidupnya. Saat kami menikah, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hari itu, aku berdiri di pelaminan dengan hati berbunga-bunga, menggenggam tangan Mas Ferdi seolah tak ingin melepaskannya. Aku bisa melihat kebanggaan di mata keluargaku, terutama ibuku, yang sejak lama menginginkan aku segera berumah tangga. Rasanya seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Setelah melewati banyak lika-liku dalam hidupku, aku akhirnya menemukan seseorang yang akan menemani hari-hariku selamanya. Setidaknya, aku ingin mempercayai hal itu. Pernikahan kami awalnya begitu indah. Pagi-pagi, Mas Ferdi selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, lalu mengirim pesan singkat hanya untuk menanyakan apakah aku sudah makan siang. Di akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama, baik sekadar berjalan-jalan ke taman atau menikmati film di rumah. Kami berbagi impian dan rencana masa depan, rumah yang nyaman, anak-anak yang tumbuh dalam kebahagiaan, dan perjalanan ke berbagai tempat yang ingin kami kunjungi bersama. Segalanya terasa sempurna, seperti kehidupan yang selalu kudambakan. Lalu, kabar bahagia itu datang. Aku hamil. Aku ingat hari itu dengan jelas. Aku sedang merasa mual di pagi hari, sesuatu yang tidak biasa bagiku. Dengan rasa penasaran dan sedikit harapan, aku membeli test pack dan menggunakannya dengan tangan gemetar. 2 garis merah muncul di sana. Aku tidak bisa menahan air mata kebahagiaanku. Aku langsung menelepon Mas Ferdi, ingin menjadi orang pertama yang berbagi berita luar biasa ini dengannya. Saat ia pulang, aku menunggunya dengan penuh antusias. Aku memegang test pack itu dengan senyum lebar, lalu menunjukkannya kepadanya dengan penuh harap. Wajahnya berubah seketika, bukan ketakutan, bukan ketidakpercayaan, melainkan kebahagiaan yang tulus. Ia meraihku ke dalam pelukannya dan berbisik di telingaku, "Terima kasih, sayang. Aku sangat bahagia." Aku pikir, itu adalah awal dari babak baru yang lebih indah dalam hidup kami. Hari-hari berikutnya, aku menikmati setiap perubahan yang terjadi dalam tubuhku. Aku mulai merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diriku, dan itu adalah perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku sering duduk di sofa, mengelus perutku dengan penuh kasih, berbicara pada bayiku meskipun ia belum bisa mendengar dengan jelas. Mas Ferdi juga terlihat antusias, setidaknya pada awalnya. Ia membantuku memilih nama, mengajakku melihat-lihat perlengkapan bayi, bahkan mulai membaca tentang cara menjadi ayah yang baik. Saat itu, aku percaya bahwa keluarga kecil kami akan sempurna. Namun, tanpa kusadari, ada sesuatu yang perlahan berubah. Awalnya, itu hanya perubahan kecil. Mas Ferdi mulai lebih sering pulang larut, tidak lagi mengirim pesan-pesan manis seperti dulu, dan terkadang terlihat lebih sibuk dari biasanya. Aku mencoba memahami. Aku tahu bahwa ia bekerja keras untuk memastikan masa depan kami stabil. Lagi pula, kehamilan ini berarti ada lebih banyak tanggung jawab yang harus kami tanggung bersama. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa semuanya akan kembali seperti semula setelah anak kami lahir. Tapi, di suatu malam, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku terbangun karena bayi di dalam perutku menendang untuk pertama kalinya. Aku sangat bersemangat dan ingin berbagi momen itu dengan Mas Ferdi. Aku membangunkannya dengan lembut, menggenggam tangannya, lalu meletakkannya di atas perutku. "Mas, coba rasakan," bisikku dengan penuh harap. Namun, yang kudapatkan hanya gumaman lelah darinya.
Ia menarik tangannya kembali dan berbalik, lalu berkata dengan suara mengantuk, "Nanti aja, ya Din. Mas capek banget." Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam hatiku. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Tapi, malam itu adalah pertama kalinya aku benar-benar merasa sendirian dalam pernikahan ini. Aku masih tersenyum, masih mencoba memahami, tapi di dalam hati, ada kekosongan yang mulai tumbuh perlahan. Aku tidak tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan emosional yang panjang, perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Awalnya, aku mencoba mengabaikan semua tanda-tanda kecil yang muncul dalam pernikahanku. Aku selalu percaya bahwa setiap pasangan pasti mengalami masa-masa sulit, dan mungkin ini hanya fase yang harus kami lewati. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kami, sesuatu yang tak bisa lagi kupungkiri. Mas Ferdi semakin sibuk, atau setidaknya itulah alasan yang selalu ia katakan setiap kali aku mengeluh tentang betapa jarangnya kami menghabiskan waktu bersama. Dulu, ia selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu, membawa makanan favoritku atau sekadar duduk bersamaku di ruang tamu sambil menonton acara kesukaanku. Namun kini, ia lebih sering pulang larut malam, dengan ekspresi lelah dan kata-kata singkat yang seolah hanya formalitas. "Aku harus lembur, sayang. Banyak proyek besar yang harus kuselesaikan," katanya suatu malam ketika aku memintanya untuk makan malam bersama. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meskipun hatiku terasa kosong. Aku ingin mempercayainya, ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini demi masa depan kami. Namun, semakin hari aku semakin sulit menepis perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Salah satu hal yang paling menyakitkan adalah betapa sulitnya aku mendapatkan perhatiannya. Aku sering mencoba mengajaknya berbicara tentang kehamilanku, tentang bagaimana bayi kami mulai bergerak lebih aktif, atau sekadar berbagi perasaan dan kegelisahanku sebagai calon ibu. Tapi Mas Ferdi selalu tampak tergesa-gesa, seolah-olah ada hal lain yang lebih penting daripada mendengar cerita istrinya yang tengah mengandung anaknya. Suatu hari, aku meneleponnya saat ia masih di kantor. Aku hanya ingin mendengar suaranya, ingin merasakan sedikit saja kehangatan yang dulu selalu ia berikan dengan mudah. Tapi yang kudapat hanyalah suara datar dan singkat, "Iya, Din, ada apa?" Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata. "Aku cuma ingin bicara. Aku tadi ke dokter kandungan dan..." "Aku sibuk, Din. Bisa nanti aja?" Potongnya cepat. Aku terdiam. Aku bisa merasakan betapa enggannya ia berbicara denganku, seolah-olah aku hanya gangguan kecil dalam hidupnya yang sibuk. Aku ingin marah, ingin protes, ingin menanyakan kenapa ia berubah begitu drastis. Tapi aku hanya menelan kekecewaanku dalam diam. Semakin hari, aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi bagian penting dalam hidupnya. Ia jarang bertanya tentang kehamilanku, jarang menemaniku ke dokter, dan bahkan mulai tidur lebih sering di ruang kerja daripada di kamar kami. Aku mencoba membujuknya, mengajaknya untuk lebih terlibat, tapi setiap kali aku mengungkapkan keinginanku, ia selalu punya alasan. "Mas capek, Din. Bisa nggak kamu jangan terlalu banyak menuntut?" Kata-katanya itu seperti belati yang menusuk hatiku. Aku tidak merasa bahwa aku menuntut banyak. Aku hanya ingin sedikit perhatian, sedikit kasih sayang, sedikit bukti bahwa ia masih peduli. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia semakin menjauh. Puncaknya terjadi di suatu malam ketika aku duduk sendirian di kamar, memegang ponselku dengan ragu. Aku ingin mengirim pesan kepadanya, ingin menanyakan kapan ia akan pulang. Tapi sebelum aku bisa mengetik, tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Mas Ferdi. "Jangan tunggu aku malam ini. Ada kerjaan dadakan. Tidur duluan aja." Aku menatap layar ponselku lama-lama, merasa ada sesuatu yang aneh. Ini bukan pertama kalinya ia memberitahuku bahwa ia harus bekerja lembur, tapi entah kenapa kali ini rasanya berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia benar-benar sibuk. Mungkin ia benar-benar bekerja keras demi keluarga kami. Tapi bagian kecil dalam hatiku berbisik bahwa ada sesuatu yang salah.
Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bau parfum yang tidak biasa menempel di bajunya, cara ia dengan cepat menjauhkan ponselnya setiap kali aku mendekat, perubahan sikapnya yang semakin dingin dan jauh. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Aku mencoba menenangkan diriku, mencoba berpikir bahwa ini semua hanya kecemasanku yang berlebihan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berlalu dengan perasaan cemas yang semakin menyesakkan dada. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam rumah tanggaku sendiri. Dulu, setiap sudut rumah ini dipenuhi dengan tawa dan percakapan hangat antara aku dan Mas Ferdi. Sekarang, dinding-dindingnya terasa sunyi, seolah menunggu sesuatu untuk pecah. Aku masih berusaha menutup mata terhadap perubahan yang terjadi dalam pernikahanku. Aku masih mencoba bersikap seperti biasanya, menyiapkan sarapan untuk Mas Ferdi meskipun ia jarang menyentuhnya, menyambutnya dengan senyuman meskipun ia hanya membalas dengan anggukan kecil, dan berpura-pura bahwa aku baik-baik saja meskipun hatiku terasa seperti diremas setiap kali ia memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Suatu sore, di perjalanan pulang dari dokter kandungan, aku memberanikan diri untuk mengajaknya keluar bersama. Aku hanya ingin merasakan sedikit kehangatan, sedikit kebersamaan seperti dulu. Mas, hari ini aku kepingin banget makan pizza. Bisa nggak kita mampir sebentar sebelum pulang? Tanyaku dengan nada penuh harap saat ia baru pulang kerja. Aku bisa melihat keraguan di matanya. Ia menatap jam tangannya, lalu menghela napas. Dinda, Mas ada kerjaan? Kayaknya nggak bisa deh, jawabnya dengan nada yang hampir tanpa ekspresi. Aku menatapnya dengan kecewa. Cuma sebentar, Mas. Aku benar-benar ingin makan pizza. Lagi ngidam, kataku, berharap ia akan mengalah kali ini. Alih-alih setuju, ia malah tampak kesal. Kenapa harus sekarang sih? Nggak bisa nanti aja? Suaranya terdengar tidak sabar. Hatiku mencelos. Ini bukan pertama kalinya ia menolak permintaanku, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Mas, aku hamil anak kita, dan aku cuma minta waktu sebentar. Apa susahnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Ferdi tiba-tiba menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menoleh kepadaku dengan tatapan dingin. Kalau kamu memang mau pizza, pesan aja sendiri. Aku benar-benar ada urusan penting, katanya, sebelum membuka pintu mobil dan keluar. Aku terdiam di kursi penumpang, terpaku dengan perasaanku yang campur aduk antara marah, sedih, dan tidak percaya. Aku turun dan menatap mobilnya yang menjauh, lalu merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin berteriak, ingin bertanya apa sebenarnya yang terjadi, ingin tahu kenapa ia berubah seolah aku bukan lagi istrinya. Tapi yang bisa kulakukan saat itu hanyalah duduk dalam diam, merasa semakin terkucil di dalam pernikahan yang dulu terasa seperti surga. Setelah beberapa menit, aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diriku. Aku tidak ingin stres, aku tidak ingin membiarkan emosi ini mempengaruhi bayiku. Jadi berjalan kaki menuju restoran pizza yang tadi sempat sedikit terlewat, selama jalan kaki aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini bukan masalah besar. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa kejadian ini hanya satu dari banyak tanda bahwa pernikahan kami sedang berada di ambang kehancuran. Malam itu, ketika Mas Ferdi akhirnya pulang, aku sudah berada di tempat tidur. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tidak ingin menatapnya, karena aku tahu bahwa jika aku melakukannya, aku akan menangis. Aku berpura-pura tidur, berharap ia akan menyentuhku, berharap ia akan membangunkanku dan meminta maaf. Tapi yang kudengar hanyalah suara langkahnya yang menuju ke kamar mandi, lalu ke ruang kerja, seperti biasa. Aku membuka mataku dalam kegelapan, menatap langit-langit dengan dada yang terasa sesak. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini, tidak tahu apakah masih ada yang bisa diselamatkan dari pernikahan kami. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku semakin merasa sendirian, meskipun aku masih memiliki bayiku di dalam perutku. Dan di dalam hati, aku mulai takut. Takut bahwa mungkin, aku tidak akan pernah mendapatkan suamiku kembali. Seiring berjalannya waktu, keheningan di antara aku dan Mas Ferdi semakin menjadi.
Rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami, semakin tinggi dan semakin tebal setiap harinya. Aku berusaha bertahan, berusaha menganggap ini hanya ujian pernikahan yang wajar terjadi. Namun, semakin aku berusaha menepis kecurigaanku, semakin banyak hal yang terasa janggal. Mas Ferdi bukan hanya semakin sering pulang larut, tetapi kini ia juga mulai membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Aku bukan tipe istri yang gemar mengutak-atik ponsel suami, tetapi perubahan sikapnya membuatku sulit untuk tidak mencurigai sesuatu. Jika aku mendekatinya saat ia sedang memainkan ponselnya, ia akan buru-buru menguncinya atau memasukkannya ke dalam saku. Jika aku bertanya siapa yang menelepon atau mengirim pesan, ia hanya menjawab singkat, "Kerjaan," tanpa pernah memberikan penjelasan lebih lanjut. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil yang dulu luput dari perhatianku. Bau parfum asing yang samar menempel di bajunya, seringnya ia keluar ruangan untuk menerima telepon saat kami sedang bersama, serta caranya menghindari kontak mata setiap kali aku bertanya soal pekerjaannya. Rasa tidak nyaman itu semakin tumbuh, mengusik pikiranku siang dan malam. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika aku terbangun di tengah malam dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Aku meraba sisi tempat tidur yang dingin, menandakan bahwa Mas Ferdi sudah lama pergi dari kamar. Dengan jantung berdebar, aku bangkit perlahan dan berjalan menuju ruang kerja. Pintu sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat Mas Ferdi duduk di kursinya, memegang ponsel dengan ekspresi serius. Aku menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Suaranya pelan, nyaris berbisik, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhku menegang. "Iya, sayang, aku juga kangen," ucapnya. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku berdiri terpaku, jari-jariku mencengkeram dadaku yang tiba-tiba terasa sesak. Jantungku berdegup kencang, hampir memekakkan telinga. Kata-kata itu menggema di kepalaku berulang kali, menghantam kepercayaanku yang sudah mulai rapuh. Aku ingin masuk, ingin menghadapi Mas Ferdi saat itu juga. Tapi kakiku terasa berat, seolah menolak untuk melangkah. Aku tidak siap mendengar kelanjutan percakapannya, tidak siap menerima kenyataan yang sudah di depan mataku. Dengan tubuh gemetar, aku melangkah mundur perlahan, kembali ke kamar dan membenamkan wajahku di bantal untuk menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata yang terus berkaca-kaca. Aku ingin menyangkal apa yang kudengar, ingin percaya bahwa mungkin aku hanya salah paham. Tapi naluriku mengatakan sebaliknya. Ada seseorang di luar sana yang telah mencuri perhatian suamiku, seseorang yang kini mengisi ruang dalam hatinya yang dulu hanya milikku. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku tidak ingin gegabah, tidak ingin membuat kesimpulan sebelum memiliki bukti yang kuat. Tapi perasaanku sudah tidak bisa dibohongi. Setiap kali aku menatap Mas Ferdi, aku hanya melihat seorang pria yang telah berubah, seorang pria yang tidak lagi memperlakukan aku sebagai istrinya, melainkan sebagai seseorang yang harus dihindari. Saat sarapan, aku mencoba memancingnya dengan pertanyaan sederhana. "Mas, tadi malam kerja sampai larut lagi ya?" Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Ia mengangguk sambil menyeruput kopi. "Iya, banyak laporan yang harus diselesaikan," jawabnya tanpa melihat ke arahku. Aku mengamatinya dengan saksama. Tidak ada ekspresi bersalah, tidak ada kegelisahan. Ia tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tersenyum kecil, meskipun di dalam hati aku menangis. Aku tahu saat itu juga bahwa Mas Ferdi telah menjadi ahli dalam menyembunyikan rahasianya. Dan aku harus mencari cara untuk mengungkapnya, sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Setiap pagi, aku terbangun dengan hati yang berat, mencoba bersikap biasa di depan Mas Ferdi, meskipun di dalam dada ini ada bara curiga yang membakar perlahan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya dugaanku yang berlebihan, tetapi tanda-tanda yang kutemukan terlalu banyak untuk diabaikan. Setiap hari, aku mengamati gerak-geriknya dengan lebih saksama. Aku mulai memperhatikan betapa seringnya ia mengecek ponselnya dengan ekspresi serius, bagaimana ia buru-buru menjauh setiap kali ada panggilan masuk, dan betapa canggungnya ia saat aku mendekat.
Aku tidak bisa mengabaikan naluriku yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan kami. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk mengutak-atik ponselnya saat ia sedang mandi. Aku tahu ini salah, aku tahu aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi aku butuh jawaban. Aku butuh kepastian. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel yang ia tinggalkan di atas meja. Aku mencoba membuka kuncinya, tetapi seperti yang kuduga, ia sudah mengganti kata sandinya. Hatiku semakin berdebar. Sejak kapan ia mulai merahasiakan ponselnya dariku? Aku meletakkan ponsel itu kembali sebelum ia keluar dari kamar mandi. Jika aku ingin menemukan bukti, aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak bisa membiarkan Mas Ferdi tahu bahwa aku sedang mencurigainya. Malam harinya, aku mulai mengamati kebiasaannya dengan lebih teliti. Aku pura-pura tidur lebih awal, berharap ia akan kembali ke ruang kerja seperti sebelumnya. Dan benar saja, tak lama setelah lampu kamar dimatikan, aku mendengar langkahnya yang pelan keluar dari kamar. Aku menunggu beberapa menit sebelum diam-diam menyusulnya. Aku berdiri di balik pintu ruang kerja, mengintip melalui celah kecil yang terbuka. Di sana, aku melihat Mas Ferdi duduk di kursinya, memegang ponselnya dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang ia bicarakan, tetapi dari ekspresi wajahnya, aku tahu bahwa percakapan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Aku ingin masuk ke dalam dan menuntut jawaban saat itu juga. Aku ingin menanyakan siapa yang telah mencuri perhatiannya, siapa yang telah membuatnya berubah menjadi pria yang bahkan tidak bisa menatap istrinya sendiri dengan jujur. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat dan sepenggal percakapan yang tidak jelas. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Aku meminta bantuan sahabatku, Rina, seseorang yang selalu bisa kuandalkan dalam situasi sulit. Aku menceritakan semuanya padanya, dari perubahan sikap Mas Ferdi, panggilan-panggilan misterius, hingga ponsel yang tiba-tiba dikunci. Aku nggak mau asal nuduh Rin. Tapi aku benar-benar merasa ada sesuatu yang nggak beres, kataku dengan suara lemah. Rina menghela napas panjang. Din, firasat seorang istri itu jarang salah. Kalau kamu merasa ada yang aneh, berarti memang ada sesuatu yang disembunyikan. Kita harus cari tahu, katanya tegas. Aku mengangguk, meskipun di dalam hati aku merasa ngeri dengan apa yang mungkin akan kutemukan. Aku tidak siap menghadapi kenyataan jika memang dugaanku benar. Aku tidak siap kehilangan pernikahanku. Sore itu, dengan dorongan dari Rina, aku memutuskan untuk mencoba satu cara lain, menghubungi nomor yang sering menelepon Mas Ferdi. Aku sudah menghafalnya di luar kepala karena sering muncul di layar ponsel Mas Ferdi setiap kali ia menerima panggilan dan buru-buru pergi. Dengan jantung berdebar, aku mengetikkan nomor itu di ponselku dan menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi dan beberapa detik kemudian, suara seorang wanita menyambut dari seberang. Halo? Aku menelan ludah. Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatiku mencelos. Aku berusaha menguasai diriku sebelum akhirnya berkata, "Halo, ini siapa ya?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Maaf, ini siapa?" Aku menutup telepon dengan cepat, dadaku naik turun dengan napas yang tidak beraturan. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin curiga. Tapi satu hal yang pasti, suara wanita itu kini terpatri dalam ingatanku, dan aku akan mencari tahu siapa dia. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah hayalanku. Aku harus menemukan kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Sejak panggilan misterius itu, aku merasa ada sesuatu yang terlepas dalam diriku. Seperti pintu yang sebelumnya hanya terbuka sedikit, kini menganga lebar, memperlihatkan kegelapan di baliknya. Aku sudah tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Apa yang selama ini kusebut sebagai firasat ternyata lebih dari sekadar kecurigaan tanpa dasar. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tangan yang terus menggenggam erat perangkat itu. Aku ingin menelepon kembali nomor tersebut, ingin menanyakan dengan lantang siapa dia dan apa hubungannya dengan suamiku. Namun, aku ragu. Aku takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan semua harapanku.
Rina, yang duduk di sampingku, menatapku dengan sorot mata penuh empati. Din, kalau kamu mau tahu kebenarannya, kamu harus lebih berani. Kamu nggak bisa terus-terusan begini, katanya sambil meraih tanganku. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, Rin. Tapi aku takut. Takut kalau yang aku temukan lebih buruk dari yang aku bayangkan, jawabku dengan suara bergetar. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Lebih baik tahu sekarang daripada kamu hidup dalam kebohongan selamanya. Kata-katanya menamparku. Aku tahu dia benar. Tidak ada gunanya aku menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jika Mas Ferdi benar-benar telah mengkhianatiku, aku harus menghadapi kenyataan itu, seberapapun perihnya. Aku memutuskan untuk mengamati Mas Ferdi lebih cermat lagi. Malamnya, aku berpura-pura tidur lebih awal, seperti yang sudah kulakukan sebelumnya. Aku menunggu dalam kegelapan, mendengarkan setiap suara, setiap gerakan yang ia buat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengikuti Mas Ferdi diam-diam. Aku tahu kebiasaannya, tahu jam berapa ia biasanya keluar dari kantor dengan alasan lembur. Jadi, dengan hati-hati, aku menyusun rencana. Saat sore menjelang, aku menelepon Rina dan memintanya untuk menemaniku. Aku butuh bantuanmu, Rin. Aku mau lihat sendiri kemana Mas Ferdi pergi setelah kerja, kataku dengan suara yang dipenuhi tekad. Rina tidak ragu. Oke, aku jemput kamu sekarang. Setengah jam kemudian, kami sudah berada di dalam mobil Rina, menunggu di depan kantor Mas Ferdi. Aku bisa merasakan detak jantungku yang tidak beraturan, tanganku terasa dingin meskipun udara di dalam mobil cukup hangat. Tidak lama kemudian, aku melihatnya keluar dari gedung. Tapi ia tidak sendiri. Ada seorang wanita yang berjalan di sampingnya, mengenakan gaun merah yang elegan. Rambutnya tergerai sempurna, tubuhnya ramping, dan caranya menatap Mas Ferdi begitu akrab, seolah mereka telah berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Hatiku mencelos. Itu dia. Wanita itu. Aku tidak mengenalnya, tetapi aku tahu pasti dialah orang yang selama ini berbicara dengan suamiku di tengah malam. Dialah orang yang telah mengambil tempatku dalam hati Mas Ferdi. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang meluap-luap di dalam diriku. Aku ingin turun dari mobil, ingin menghadapi mereka saat itu juga, ingin bertanya dengan lantang siapa dia dan apa yang telah terjadi di antara mereka. Tapi aku menahan diri. Aku masih butuh bukti lebih banyak. Aku harus tahu sejauh apa pengkhianatan ini telah terjadi. Aku menatap Rina dengan mata yang dipenuhi air mata. Kita ikuti mereka, bisikku. Rina mengangguk tanpa ragu dan dengan hati-hati, ia mulai mengikuti mobil Mas Ferdi yang melaju pelan menuju pusat kota. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan malam ini. Tapi satu hal yang pasti, aku siap untuk mengetahui kebenaran, seberapapun pahitnya. Mobil Rina terus melaju dalam keheningan yang menyesakkan. Aku duduk di kursi penumpang dengan napas yang tersengal, tanganku mencengkeram pinggiran kursi seolah itu satu-satunya yang bisa menahanku agar tidak hancur saat itu juga. Dadaku terasa sesak, perasaan di dalamnya seperti ombak besar yang terus menghantam, membawa berbagai macam emosi, marah, sedih, kecewa, dan ketakutan. Rina menoleh sekilas ke arahku sebelum kembali fokus ke jalan. Din, kalau kamu nggak kuat, kita bisa berhenti di sini. Kamu nggak harus lihat ini, katanya dengan nada khawatir. Aku menggeleng cepat. Aku harus tahu, Rin. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Suaraku bergetar, tetapi tekadku sudah bulat. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kami terus mengikuti mobil Mas Ferdi yang melaju dengan kecepatan stabil menuju pusat kota. Aku melihatnya berhenti di depan sebuah restoran mewah dengan lampu-lampu temaram yang menggantung elegan di langit-langitnya. Dari dalam mobil, aku menyaksikan Mas Ferdi turun dengan santai, lalu membuka pintu untuk wanita itu, gestur yang dulu sering ia lakukan untukku. Hatiku mencelos. Wanita itu tersenyum padanya, dan tanpa ragu, ia menggandeng tangan Mas Ferdi saat mereka berjalan masuk ke dalam restoran. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menelan rasa sakit yang semakin membesar di dalam dadaku. Semua yang selama ini kutakutkan kini menjadi kenyataan yang tak bisa lagi kupungkiri. Rina menepuk tanganku dengan lembut. Kita masuk? Tanyanya hati-hati.
Aku membuka mata, menatap restoran itu dengan penuh kebencian. Iya, aku mau dengar sendiri apa yang mereka bicarakan. Dengan langkah yang terasa berat, aku turun dari mobil, mencoba mengendalikan gemetar di tubuhku. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan, tetapi aku tahu ini sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saat kami masuk ke dalam restoran, aroma makanan mewah langsung menyerbu penciumanku, tetapi aku tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit yang menyesakkan. Mataku langsung mencari-cari sosok Mas Ferdi, dan akhirnya menemukannya di sudut ruangan, duduk di meja dekat jendela dengan wanita itu. Mereka terlihat nyaman, berbicara dengan begitu akrab. Mas Ferdi bahkan tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama sekali tidak kulihat darinya. Aku mengerjap, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin berteriak, ingin menghampirinya dan menuntut penjelasan, tetapi kakiku terasa terpaku ke lantai. Aku menoleh ke arah Rina, mencari dukungan. Ia mengangguk, seolah memberiku kekuatan untuk mengambil langkah berikutnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah menuju meja mereka dengan kepala tegak. Mas Ferdi tidak langsung menyadari kehadiranku, tetapi wanita itu melihatku lebih dulu. Ekspresinya berubah, senyumnya memudar sedikit, tetapi ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Aku menatapnya tajam sebelum akhirnya beralih pada Mas Ferdi yang baru menyadari keberadaanku. Wajahnya langsung pucat. "Dedinda?" Aku menyilangkan tangan di dada, mencoba menahan gemetar di tubuhku. "Apa ini, Mas?" Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku kira, tetapi aku tahu ada kemarahan yang membara di baliknya. Mas Ferdi tampak panik, matanya bergerak gelisah antara aku dan wanita di sampingnya. "Dinda, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa sinis. "Oh? Jadi ini bukan perselingkuhan? Aku cuma kebetulan lihat Mas makan malam romantis dengan wanita lain." Wanita itu akhirnya angkat bicara. "Maaf, Mbak. Tapi saya rasa ini urusan antara saya dan suami Mbak." Darahku mendidih. Wanita ini bahkan tidak berusaha menyangkalnya. Dengan tangan gemetar, aku meraih gelas air di atas meja dan tanpa berpikir dua kali, aku menyiramkannya ke wajah Mas Ferdi. Suara gelas yang membentur meja dan percikan air yang jatuh ke lantai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Restoran yang sebelumnya penuh dengan suara percakapan kini berubah menjadi sunyi, semua mata tertuju pada kami. Mas Ferdi terdiam, air mengalir dari wajahnya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan rasa bersalah. Aku mendekat, menatap matanya dengan penuh kebencian. Aku sudah curiga sejak lama, tapi aku masih berharap Mas nggak sejahat ini. Aku berharap semua ini cuma ketakutanku saja. Tapi ternyata, aku cuma istri bodoh yang percaya pada suami yang nggak pantas dipercaya. Suasana semakin tegang. Aku bisa merasakan tatapan penuh simpati dari beberapa pengunjung restoran, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini, ingin meninggalkan semua rasa sakit yang telah diberikan Mas Ferdi kepadaku. Aku berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh, mengaburkan pandanganku. Rina mengejarku, menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak sendirian, Din," bisiknya. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa hancur. Aku tahu, malam ini aku kehilangan seseorang yang dulu kucintai. Tapi aku juga tahu, malam ini aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku duduk di dalam mobil Rina dengan tangan gemetar dan napas yang masih tersengal. Restoran tempat aku baru saja mengonfrontasi Mas Ferdi semakin menjauh di belakang kami, tetapi rasa sakitnya masih tertinggal begitu nyata di dalam hatiku. Pikiranku berputar liar, memutar ulang kejadian tadi berulang kali seperti film yang dipaksa untuk terus diputar tanpa bisa dihentikan. Wajah Mas Ferdi yang pucat, ekspresi terkejutnya, dan tatapan puas dari perempuan itu, Amel, nama yang selama ini hanya kutemukan dalam panggilan mencurigakan, kini nyata di depan mataku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Kecewa? Atau semuanya sekaligus? Yang jelas, dadaku terasa begitu sesak.
Seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungku dengan keras, membuatku sulit bernapas. Air mata yang tadi berhasil kutahan kini tumpah, mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Isak tangisku pecah, mengguncang seluruh tubuhku yang kini terasa lemas tak berdaya. Rina menepikan mobil di sebuah taman kecil yang sepi. Ia menoleh ke arahku, matanya penuh dengan keprihatinan. "Din, nggak apa-apa, nangis aja. Jangan ditahan." Aku menggeleng pelan, mencoba menarik napas dalam-dalam, meskipun dadaku masih terasa berat. Aku bodoh, Rin. Aku udah curiga dari lama, tapi aku masih berharap dia nggak mungkin sejahat itu. Aku masih percaya kalau dia bakal berubah, kalau dia cuma sibuk kerja, kalau semuanya cuma ada di kepalaku. Rina meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kamu nggak bodoh, Din. Kamu cuma terlalu mencintai dia. Dan dia yang bodoh karena nggak bisa menghargai itu." Aku menutup mata, membiarkan air mataku terus mengalir. "Aku hamil, Rin. Aku bawa anaknya di dalam perutku. Dan dia malah selingkuh di saat aku butuh dia lebih dari siapapun." Kata-kata itu menyakitiku lebih dalam daripada sebelumnya. Aku mengusap perutku yang masih belum terlalu terlihat besar, tetapi aku bisa merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Bayi ini adalah bukti cinta kami, setidaknya dulu aku berpikir begitu. Tapi sekarang, aku tidak tahu lagi apa yang tersisa dari pernikahan ini selain luka dan pengkhianatan. Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Din, kamu mau lanjut sama dia?" Pertanyaan itu menusukku. Aku ingin menjawab dengan lantang, ingin mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mau bersama pria seperti Mas Ferdi lagi. Tapi kenyataannya, ada ketakutan yang mengintai di dalam diriku. Bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya sendiri? Bagaimana kalau anak ini membutuhkan ayahnya? "Aku nggak tahu, Rin," jawabku jujur, suaraku terdengar begitu lemah. "Aku pengen pergi jauh dari dia, tapi aku juga takut." Rina menghela napas pelan. "Aku ngerti. Tapi kamu harus ingat, Din. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu bisa hidup tanpa dia, kamu bisa membesarkan anakmu sendiri. Kamu punya aku, kamu punya keluarga yang sayang sama kamu." Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang kembali ingin pecah. "Tapi aku masih cinta sama dia, Rin." Rina menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tahu, Din. Tapi cinta nggak bisa jadi alasan untuk membiarkan diri kamu terus disakiti." Kata-kata itu menghantamku begitu keras. Aku memejamkan mata, mencoba mencari jawaban di dalam pikiranku yang kacau. Apakah aku bisa benar-benar meninggalkan Mas Ferdi? Apakah aku bisa menghadapi hidup sebagai ibu tunggal? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang kacau. Aku memasuki rumah dengan langkah berat, merasa seperti tamu di tempat yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Aku menatap ruang tamu yang tertata rapi, sofa yang biasa kami duduki bersama, televisi yang sering kami tonton berdua, dan meja makan tempat kami berbagi cerita tentang hari kami. Semuanya terasa kosong sekarang. Aku berjalan ke kamar dengan tubuh yang sudah kehabisan tenaga. Tapi begitu aku membuka pintu, aku melihat Mas Ferdi duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Ia mendongak ketika mendengar suaraku, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kekacauan dari kejadian tadi di restoran. "Dinda," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan dingin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mas Ferdi bangkit, berjalan mendekat. "Aku bisa jelasin." Aku tertawa kecil, tetapi tanpa sedikit pun kebahagiaan di dalamnya. "Jelaskan apa, Mas?" Aku udah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Ia menghela napas panjang, tangannya terangkat seolah ingin menyentuhku, tetapi aku mundur selangkah. "Dinda, aku hilaf." Kata itu membuat dadaku semakin panas. "Hilaf? Mas pikir itu cukup buat menebus semua yang udah Mas lakuin?" Aku menatapnya tajam, suaraku bergetar karena marah dan kecewa. "Aku hamil, Mas. Aku bawa anak Mas di dalam perutku. Dan Mas malah main belakang sama perempuan lain." Mas Ferdi terdiam, tetapi aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. "Aku nyesel, Dinda. Aku benar-benar nyesel."
Aku menggeleng, air mataku kembali mengalir. Nyesel? Kalau aku nggak tahu, Mas bakal terus ngelakuin ini kan? Mas nggak nyesel karena udah selingkuh. Mas cuma nyesel karena aku tahu. Hening. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah, seolah kata-kataku telah menamparnya begitu keras. Tapi aku tidak peduli. Aku udah capek, Mas, kataku akhirnya. Aku udah capek nangis, udah capek berharap, udah capek terus nunggu Mas berubah. Aku nggak bisa lagi. Mas Ferdi mencoba mendekat lagi, tetapi aku mundur lebih jauh. Aku butuh waktu, Mas. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang, tapi yang jelas, aku nggak bisa lihat wajah Mas untuk sementara. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku bakal kasih kamu waktu. Aku berbalik, berjalan ke arah lemari, mengambil selimut dan bantal, lalu melemparkannya ke arahnya. Tidur di sofa. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Begitu aku sendirian, aku membiarkan tubuhku merosot ke lantai, membiarkan semua tangis yang kutahan sejak tadi pecah sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewati ini. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa di dalam hatiku untuk Mas Ferdi. Hari-hari setelah aku mengonfrontasi Mas Ferdi terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang kuambil terasa menyakitkan, membuat kakiku terluka sedikit demi sedikit. Rumah ini, yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini terasa dingin dan asing. Aku hampir tidak pernah berbicara dengan Mas Ferdi sejak malam itu. Aku lebih sering mengunci diri di dalam kamar, membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Aku masih di sini, tapi rasanya seperti aku sudah pergi jauh. Mas Ferdi tetap tinggal di rumah, meskipun aku tidak pernah mengizinkannya tidur di kamar kami lagi. Setiap malam, aku mendengar suara langkahnya di ruang tamu, suara kasur sofa yang berdecit saat ia berbaring di sana, dan desahan panjang yang selalu ia keluarkan sebelum akhirnya tertidur. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin peduli. Tapi tetap saja, hatiku terasa sesak setiap kali menyadari bahwa aku masih berbagi atap dengan pria yang mengkhianatiku. Setiap hari, aku terjebak dalam pusaran emosi yang tak berkesudahan. Kadang aku ingin menangis seharian, membiarkan semua sakit ini keluar tanpa sisa. Kadang aku ingin berteriak, melampiaskan semua kemarahan yang terus berkecamuk di dadaku. Tapi lebih sering, aku hanya duduk diam, menatap kosong keluar jendela, bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai ke titik ini. Aku mengelus perutku yang kini mulai membesar, mencoba mencari kenyamanan dari kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Maaf ya nak, bisikku pelan, suaraku bergetar. Mama nggak tahu harus bagaimana sekarang. Mama nggak tahu harus tetap bertahan atau pergi. Seakan mengerti kegelisahanku, bayi di dalam perutku menendang pelan. Aku tersenyum kecil, meskipun air mataku masih mengalir. Setidaknya, aku masih punya alasan untuk bertahan. Siang itu, Rina datang ke rumahku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia membawa sekotak makanan dan menyerahkannya padaku begitu masuk ke dalam rumah. "Kamu udah makan, Din?" tanyanya sambil menatapku lekat-lekat. Aku menggeleng pelan. Sejujurnya, aku kehilangan nafsu makan sejak kejadian di restoran itu. Rasanya setiap kali aku mencoba makan, makanan itu berubah menjadi gumpalan tak berasa yang susah kutelan. Rina mendesah, lalu menarik tanganku ke meja makan. "Makan dulu, Din. Kamu harus tetap kuat buat bayi kamu." Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan mulai menyuapkan makanan ke mulutku. Rina duduk di seberangku, menatapku dengan mata penuh simpati. "Kamu nggak bisa terus kayak gini, Din. Kamu harus ambil keputusan." Aku mengunyah pelan, berpikir. "Aku tahu, Rin," gumamku lemah. "Tapi aku masih bingung. Aku masih takut." "Takut apa?" Aku menelan ludah, merasakan kepahitan di tenggorokanku. Takut sendirian. Takut aku nggak bisa membesarkan anak ini sendiri. Takut aku salah mengambil keputusan. Rina mengulurkan tangannya, menggenggam jemariku erat. "Dinda, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Keluarga kamu ada. Kamu punya banyak orang yang peduli sama kamu.
Jangan biarin rasa takut bikin kamu bertahan dalam hubungan yang udah nggak sehat. Aku menunduk, menatap tanganku yang bergetar di atas meja. Kata-kata Rina benar, aku tahu itu. Tapi tetap saja, mengambil langkah pertama untuk pergi dari pernikahan ini terasa begitu sulit. Saat aku masih terjebak dalam pikiranku sendiri, suara pintu depan yang terbuka mengagetkanku. Mas Ferdi masuk, membawa tas kerja dan melepaskan dasinya dengan ekspresi kelelahan. Namun, begitu ia melihat Rina, wajahnya berubah menjadi lebih kaku. "Ada apa, Rina?" tanyanya dengan nada yang sedikit defensif. Rina menyilangkan tangan di dadanya, jelas tidak terintimidasi. "Aku datang buat nemenin Dinda." "Ada masalah?" Aku bisa melihat rahang Mas Ferdi mengeras, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tasnya di meja dan berjalan menuju kamar mandi tanpa melihatku sedikit pun. Rina mendengus. "Lihat? Dia bahkan gak berusaha buat bicara sama kamu, Din." Aku terdiam. Ya, Mas Ferdi memang tidak lagi mencoba membicarakan apapun denganku sejak malam itu. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar menyesal atau hanya memilih menghindari konfrontasi. Tapi yang jelas, jarak di antara kami semakin melebar setiap harinya. Aku menarik napas panjang. "Aku butuh waktu, Rin." Rina menghela napas, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah. Tapi jangan kelamaan, Din. Kamu harus pikirin diri kamu sendiri juga." Aku mengangguk pelan, meskipun jauh di dalam hati, aku masih belum tahu bagaimana cara mengambil keputusan ini. Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu remang-remang, mencoba mengatur pikiranku yang masih berantakan. Aku mendengar suara langkah Mas Ferdi di luar kamar, lalu suara kasur sofa yang berdecit ketika ia merebahkan tubuhnya di sana. Aku menatap langit-langit, pikiranku melayang. Sampai kapan aku akan seperti ini? Sampai kapan aku akan terjebak dalam hubungan yang sudah rusak ini? Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Tapi kenapa rasanya begitu sulit? Aku memejamkan mata, membiarkan air mataku mengalir lagi. Untuk kesekian kalinya, aku merasa begitu hancur, begitu kehilangan arah. Aku tahu aku harus kuat. Aku tahu aku harus bangkit. Tapi malam ini, aku hanya ingin tenggelam dalam kesedihanku untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya aku bisa menemukan keberanian untuk melepaskan semuanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan diriku sendiri di cermin. Wajahku tampak lebih tirus dari sebelumnya, kantung mataku menghitam akibat kurang tidur, dan kulitku pucat karena kehilangan nafsu makan. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku merasa seperti bayangan dari wanita yang dulu, seseorang yang penuh harapan dan percaya bahwa cinta bisa menyelesaikan segalanya. Aku mengelus perutku yang semakin membesar. Kehidupan kecil di dalam sana bergerak, seolah mencoba mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku menutup mata, membiarkan tanganku tetap di atas perutku, merasakan detak kehidupan yang tumbuh dalam diriku. "Apa yang harus Mama lakukan, Nak?" bisikku. "Mama takut. Mama nggak tahu apa yang terbaik buat kita." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah lelah menangis setiap malam, sudah lelah menunggu keajaiban yang tidak akan datang. Mas Ferdi tidak berubah. Meskipun ia masih tinggal di rumah ini, dia hanya ada secara fisik, tidak secara emosional. Ia tidak lagi berusaha meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya. Seolah-olah ia tahu bahwa aku akan menyerah pada akhirnya, bahwa aku tidak punya pilihan selain menerima semua yang terjadi. Tapi aku punya pilihan. Aku hanya terlalu takut untuk mengambilnya. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Ferdi pulang dari luar. Sejak kejadian di restoran itu, ia sering pulang larut malam. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan, dan sejujurnya aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin bicara dengannya untuk terakhir kalinya sebelum aku membuat keputusan final. Aku menyesap teh yang sudah dingin, jantungku berdebar kencang saat mendengar suara pintu terbuka. Mas Ferdi masuk, wajahnya terlihat lelah, tetapi begitu melihatku duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius, aku bisa melihat ketegangan di matanya. "Ada apa?" tanyanya sambil melepas sepatu. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari jejak pria yang dulu kucintai.
Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang telah menghancurkanku. Kita harus bicara. Mas Ferdi menghela napas panjang, lalu berjalan ke sofa dan duduk di seberangku. Tentang apa? Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku mau cerai, Mas. Keheningan menyergap ruangan itu. Mas Ferdi menatapku, matanya melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Dinda, kamu serius? Aku mengangguk pelan. Aku udah mikirin ini lama. Aku udah berusaha bertahan, berusaha memaafkan, berusaha berharap kalau Mas bakal berubah. Tapi kenyataannya, Mas tetap sama. Ia tertawa kecil, tetapi tanpa kebahagiaan. Jadi, kamu mau menyerah begitu saja? Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Mas yang nyerah duluan. Mas yang memilih buat selingkuh. Aku cuma memilih buat nggak terus-menerus disakiti. Mas Ferdi mengusap wajahnya, frustasi. Dinda, aku udah bilang aku nyesel. Aku tertawa pahit. Nyesel? Mas tetap pergi setiap malam, tetap jaga jarak sama aku, tetap nggak ada buat aku dan anak kita. Itu bukan nyesel, Mas. Itu cuma penyesalan kosong. Ia terdiam, tidak bisa membantah. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan, aku nggak bisa hidup dalam pernikahan ini lagi. Aku nggak mau anak kita tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan dan ketidakbahagiaan. Aku lebih baik sendiri daripada terus bertahan dengan seseorang yang nggak bisa menghargai aku. Aku bisa melihat kemarahan mulai menguar dari mata Mas Ferdi. Jadi ini akhirnya? Kamu mau jadi ibu tunggal? Kamu pikir itu gampang? Aku menatapnya tajam. Nggak ada yang bilang ini gampang. Tapi aku lebih memilih berjuang sendiri daripada terus berharap pada seseorang yang nggak bisa setia. Mas Ferdi berdiri, menendang meja kecil di depannya hingga hampir terbalik. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, Dinda. Suaranya meninggi. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Aku ikut berdiri, suaraku tetap tenang meskipun tanganku bergetar. Lihat aku, Mas. Aku masih di sini. Aku masih berdiri. Dan aku akan terus berdiri dengan atau tanpa Mas. Dia terdiam, rahangnya mengeras, matanya penuh kemarahan. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melepaskan semua ketakutanku bersamanya. Aku berbalik dan berjalan ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku sudah mengambil keputusan. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, menatap berkas perceraian yang sudah kupersiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku akan mengajukannya besok. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku mengusap perutku, merasakan gerakan kecil dari bayiku. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisikku. Mama janji. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Aku tahu akan ada banyak tantangan di depanku. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan aku akan menemukannya, tanpa Mas Ferdi di sisiku. Pagi itu, aku duduk di depan meja rias, menatap diriku sendiri di cermin. Ada sesuatu yang berbeda dari wajahku hari ini, bukan kelelahan, bukan kesedihan yang mendalam seperti sebelumnya, tapi sesuatu yang lebih tegas. Aku melihat sorot mata yang tidak lagi ragu, bibir yang tidak lagi gemetar karena ketakutan. Mungkin inilah yang disebut dengan kepastian. Kepastian bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Di sampingku, amplop berisi berkas perceraian tergeletak rapi di atas meja. Jari-jariku menyentuhnya pelan, merasakan tekstur kertas yang akan mengakhiri babak terburuk dalam hidupku. Selama ini, aku bertahan dengan harapan bahwa Mas Ferdi akan berubah, bahwa aku bisa menemukan kembali lelaki yang dulu kucintai. Tapi kenyataan berbicara lain. Aku sudah cukup tersakiti. Aku sudah cukup menunggu. Dan aku tidak ingin anakku lahir dalam hubungan yang penuh kepalsuan ini. Aku menarik napas panjang, menenangkan debar jantungku. Hari ini aku akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi jalan kembali. Saat aku turun ke ruang tamu, aku mendapati Mas Ferdi sudah duduk di sofa, masih dengan pakaian tidurnya. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Sepertinya dia tidak tidur semalaman.
Mungkin dia tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Apa kamu benar-benar akan melakukan ini, Din? Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya sebentar sebelum akhirnya duduk di seberang sofa. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali sebagai suamiku sebelum aku benar-benar pergi. Aku sudah memikirkannya matang-matang, Mas. Aku nggak bisa bertahan dalam hubungan ini lagi. Dia tertawa kecil, tapi tawanya dipenuhi kepahitan. Kamu benar-benar tega ya. Setelah semua yang kita lalui, kamu memilih untuk menyerah. Aku menggenggam tanganku di pangkuan, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah. Mas yang nyerah duluan, ingat? Mas yang memilih wanita lain, bukan aku. Tatapannya langsung berubah. Seketika aku bisa melihat kemarahan dalam matanya, seperti bara api yang hampir padam tetapi kembali tersulut. Aku sudah bilang aku nyesel, Din. Aku sudah berusaha memperbaiki semuanya. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Mas hanya menyesal karena ketahuan. Kalau aku nggak menemukan pesan itu, kalau aku nggak melihat Mas dengan Amel di restoran malam itu, Mas pasti masih akan terus berbohong padaku. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang nggak menghargai kepercayaanku, Mas. Dia menundukkan kepala, tangannya menggenggam rambutnya seolah sedang mencoba menahan sesuatu. Aku tahu kata-kataku menusuknya, tapi aku juga tahu ini adalah kebenaran yang harus dia hadapi. Siang itu, aku pergi ke kantor pengacara bersama Rina. Dia menemaniku, menggenggam tanganku erat saat aku menyerahkan berkas perceraian kepada pengacara yang sudah siap membantu proses ini. Kamu yakin dengan keputusan ini, Dinda? Tanya pengacaraku, seorang wanita paruh baya yang tampak bijaksana. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Aku yakin. Dia tersenyum kecil. Baiklah. Kami akan segera mengurus semuanya. Biasanya proses ini memakan waktu beberapa bulan, tergantung bagaimana reaksi pihak suami. Jika dia setuju, semuanya bisa selesai lebih cepat. Aku mengangguk lagi. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi aku siap. Saat kami keluar dari kantor pengacara, aku menghirup udara dalam-dalam. Rasanya beban di dadaku mulai sedikit berkurang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Rina menepuk bahuku. Kamu baik-baik aja? Aku tersenyum kecil. Aku akan baik-baik saja, Rin. Ketika aku pulang ke rumah sore itu, Mas Ferdi sudah tidak ada. Hanya ada tas kerjanya yang masih tergeletak di meja, menandakan bahwa dia mungkin pergi tanpa membawa apa-apa. Aku tidak tahu dia pergi kemana, dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Aku berjalan ke kamar, melepaskan tas dan mengganti pakaian dengan daster longgar yang lebih nyaman. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengelus perutku dengan penuh kasih sayang. Kita memulai perjalanan baru, Nak, bisikku lembut. Mama nggak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, tapi Mama janji kita akan baik-baik saja. Saat aku berbaring dan memejamkan mata, aku menyadari satu hal. Aku mungkin telah kehilangan seseorang, tapi aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan. Dan itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Malam itu, aku terbangun karena suara hujan deras yang mengguyur atap rumah. Kilatan petir sesekali menerangi kamar yang remang, memperlihatkan bayangan benda-benda di sekitarku. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan hatiku yang terasa kosong. Meskipun aku telah mengambil keputusan untuk bercerai, luka yang ditinggalkan Mas Ferdi masih menganga. Aku meraba perutku yang semakin membesar, merasakan gerakan halus di dalamnya. Maaf ya, Nak, bisikku. Mama nggak bisa kasih kamu keluarga yang utuh. Tapi Mama janji, kamu nggak akan kekurangan cinta. Aku menutup mata, berharap bisa tidur kembali, tetapi pikiranku terus berputar, mengingat semua yang telah terjadi. Hubungan kami berawal dengan begitu indah, penuh impian dan harapan. Aku ingat bagaimana Mas Ferdi dulu selalu menggenggam tanganku erat saat berjalan, berbisik tentang masa depan yang akan kami bangun bersama. Tapi semua itu kini terasa seperti kebohongan belaka. Aku bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah? Kapan dia mulai berbohong? Dan yang paling menyakitkan, apakah aku pernah benar-benar dicintai olehnya, atau aku hanya sekadar pilihan sementara? Pagi harinya,
Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Mama. Aku butuh seseorang untuk bersandar, seseorang yang bisa mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Saat aku tiba, Mama langsung menyambutku dengan senyum hangat, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. "Kamu kelihatan capek, Nak," katanya sambil menuntunku masuk ke dalam rumah. Aku hanya tersenyum tipis. "Banyak yang harus kupikirkan, Emma." Mama menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak sendiri, Dinda. Mama selalu di sini buat kamu." Mendengar kata-kata itu, pertahananku runtuh. Aku memeluk Mama erat-erat, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. "Aku capek, Emma. Aku capek berharap sama orang yang gak bisa setia." Mama mengusap punggungku dengan lembut, membiarkanku menangis sepuasnya. "Menangislah, Nak. Tapi jangan terlalu lama. Kamu harus kuat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk anakmu." Aku mengangguk pelan. Aku tahu Mama benar. Aku harus bangkit, meskipun saat ini rasanya begitu sulit. Sepulang dari rumah Mama, aku memutuskan untuk mengambil jalan memutar, sekadar untuk menenangkan pikiran. Aku berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota, memesan segelas coklat hangat dan duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang basah akibat hujan pagi tadi. Saat aku sedang larut dalam pikiranku, tiba-tiba mataku menangkap sosok yang tidak asing. Seorang pria dengan jaket hitam sedang duduk di sudut kafe, berbicara dengan seorang wanita yang juga tidak asing bagiku, Amel. Hatiku mencelos. Tanganku gemetar saat aku meraih gelas coklatku, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku tidak menyangka akan melihat mereka di sini begitu santai, seolah tidak ada yang terjadi. Aku mengamati mereka diam-diam. Amel tertawa kecil, menyentuh lengan Mas Ferdi dengan begitu akrab. Mata Mas Ferdi berbinar, jauh berbeda dari tatapan lelah dan penuh penyesalan yang ia tunjukkan padaku. Jadi, ini alasannya kenapa ia terlihat begitu tenang saat aku mengajukan cerai? Karena dia sudah memiliki pengganti? Amarah membakar dadaku, tetapi aku menahannya. Aku tidak akan membuat keributan di sini. Aku hanya ingin melihat, hanya ingin memastikan bahwa dugaanku benar, bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi prioritas dalam hidupnya. Setelah beberapa menit, aku berdiri dan berjalan keluar kafe, membiarkan mereka menikmati kebahagiaan yang telah mereka pilih. Aku tidak akan lagi menangisi seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha mempertahankanku. Saat aku kembali ke rumah, aku duduk di ruang tamu, menatap amplop berisi surat perceraian yang belum sempat kuserahkan langsung kepada Mas Ferdi. Aku tahu bahwa keputusanku sudah tepat. Aku tidak akan kembali, tidak peduli seberapa besar luka yang kutinggalkan. Aku menggenggam perutku, berbicara kepada bayi kecilku dengan suara yang bergetar. "Mama janji, kita akan baik-baik saja. Kita tidak butuh siapa-siapa yang tidak bisa menghargai kita." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Di tanganku, secangkir teh hangat bergetar sedikit karena genggamanku yang masih lemah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gelombang emosi yang terus menghantamku sejak tadi siang. Pertemuan tak terduga dengan Mas Ferdi dan Amel di kafe tadi benar-benar membuat hatiku semakin hancur. Aku tidak mengerti. Baru beberapa hari yang lalu, Mas Ferdi menangis di hadapanku, memohon kesempatan kedua, bersumpah bahwa dia menyesali semuanya. Namun, hari ini, aku melihatnya tertawa bersama wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Apakah air matanya kemarin hanya sandiwara belaka? Atau apakah dia memang sudah terlalu terbiasa dengan kebohongan hingga bahkan penyesalannya pun hanyalah dusta? Aku menatap langit, mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah kutemukan. Mungkin inilah salah satu bagian tersulit dari perpisahan, bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga menyadari bahwa selama ini aku telah mencintai seseorang yang bahkan tidak benar-benar aku kenal. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad yang sedikit lebih kuat. Aku tidak bisa terus terpuruk seperti ini. Aku harus mulai menjalani hidupku kembali. Aku berjalan ke depan cermin, menatap wajahku yang pucat dan mata yang masih sedikit sembab. Sudah cukup, Dinda. Sudah cukup menangis untuk seseorang yang bahkan tidak layak mendapatkan air matamu.
Aku memutuskan untuk merapikan rumah, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan sejak semua kekacauan ini dimulai. Aku mulai dari kamar, mengganti sprei, membuang barang-barang lama, dan bahkan mengemas beberapa barang milik Mas Ferdi yang masih tersisa. Setiap lipatan baju yang kumasukkan ke dalam kardus terasa seperti simbol dari hatiku yang perlahan-lahan mulai melepaskan. Saat aku merapikan laci meja rias, aku menemukan sebuah foto pernikahan kami. Dalam foto itu, aku tersenyum begitu lebar, sementara Mas Ferdi menatapku dengan penuh kebanggaan. Aku mengambil foto itu, menatapnya lama, sebelum akhirnya meremasnya dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Tidak ada gunanya menyimpan kenangan yang hanya akan membuatku kembali terjebak di masa lalu. Siang harinya, aku mengunjungi Rina di butik tempatnya bekerja. Begitu melihatku masuk, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku dengar dari Mama kalau kamu lihat si brengsek itu sama pelakor di kafe, katanya dengan suara penuh kemarahan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Iya Rin, aku lihat mereka. Dan aku rasa itu membuatku semakin yakin bahwa keputusanku sudah benar. Rina menatapku dalam-dalam, seakan mencari tanda-tanda apakah aku benar-benar baik-baik saja. Kamu yakin? Kamu nggak nyesel? Aku menarik napas panjang. Aku nggak akan bohong, aku masih sakit hati. Tapi aku sadar satu hal, Rin. Aku terlalu berharga untuk terus-terusan mengemis cinta dari seseorang yang bahkan nggak menghargai aku. Rina tersenyum bangga. Itu baru Dinda yang aku kenal. Kami menghabiskan waktu siang itu dengan bercanda dan mengobrol, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku menyadari bahwa aku masih punya orang-orang yang peduli padaku, bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena satu orang menghancurkannya. Namun, kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Malamnya, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak kusangka, bos lama Mas Ferdi. Bu Dinda, maaf mengganggu. Saya ingin memberitahu bahwa Mas Ferdi hari ini dipecat dari kantor. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Kenapa, Pak? Tanyaku akhirnya. Bosnya menghela napas. Kami menemukan bukti bahwa selama beberapa bulan terakhir, dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Beberapa transaksi mencurigakan terlacak ke akunnya. Setelah penyelidikan, kami tidak punya pilihan selain memecatnya dan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Jantungku berdegup kencang. Jadi, selama ini, selain berselingkuh, dia juga terlibat dalam kecurangan di kantornya? Aku menutup mata, merasa muak. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah begitu aku cintai bisa jatuh sedalam ini? Terima kasih sudah memberitahu saya, Pak, ucapku akhirnya. Setelah menutup telepon, aku duduk diam dalam keheningan. Aku seharusnya merasa puas, bukan? Ini adalah karma yang pantas dia terima. Tapi mengapa aku masih merasa ada luka yang menganga di dalam hatiku? Mungkin karena aku tahu, tidak peduli seburuk apapun Mas Ferdi, dia tetap pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan menyaksikan seseorang yang pernah kucintai jatuh ke titik terendah tetap saja menyakitkan. Aku menarik napas panjang, meyakinkan diriku sendiri. Ini bukan lagi urusanku. Mas Ferdi telah memilih jalannya sendiri. Aku juga harus terus melangkah maju. Aku menggenggam perutku, merasakan tendangan kecil dari bayiku. Kita nggak butuh dia, nak. Kita akan baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada tirai jendela yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Pikiranku masih dipenuhi oleh kabar yang kudengar tadi siang, Mas Ferdi dipecat karena kasus penggelapan dana perusahaan. Aku masih sulit memproses semuanya. Bagaimana bisa seseorang yang pernah aku kenal, yang pernah berjanji untuk menjadi suami yang baik, justru berubah menjadi seseorang yang begitu serakah dan egois? Aku mengelus perutku yang semakin membesar. Nak, seandainya saja Papa MU berbeda. Seandainya dia tetap menjadi pria yang dulu Mama kenal. Suaraku lirih, hampir tenggelam dalam suara hujan yang mulai turun di luar. Aku tak tahu apakah aku mengucapkan itu karena masih menyimpan sedikit harapan atau hanya sebagai bentuk kepedihan yang tersisa. Yang jelas, kenyataan telah menunjukkan bahwa Mas Ferdi bukan lagi pria yang bisa kupercayai, bukan lagi pria yang pantas menjadi bagian dari hidupku dan anakku.
Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa gelisah terus menghantuiku. Pikiranku terus berkelana, membayangkan apa yang akan terjadi pada Mas Ferdi setelah ini. Apakah dia akan mencari pekerjaan baru? Apakah Amel akan tetap bersamanya sekarang setelah dia kehilangan sumber penghasilannya? Apakah dia akan menyesali semua perbuatannya? Atau justru dia akan semakin terpuruk dan menyalahkan dunia atas kejatuhannya sendiri? Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang lebih baik. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan kabar tentang Mas Ferdi mempengaruhiku lebih jauh. Aku harus tetap fokus pada hidupku sendiri, pada bayiku, dan pada masa depan yang sedang aku bangun tanpa dia. Namun, saat aku membuka pintu rumah untuk mengambil koran yang biasa diantar setiap pagi, aku menemukan sosok yang tidak kusangka akan kulihat lagi dalam keadaan seperti ini. Mas Ferdi. Dia berdiri di depan rumahku, wajahnya kusut dan penuh dengan kelelahan. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan dan bajunya tampak lusuh, jauh dari sosok pria yang dulu selalu terlihat rapi dan percaya diri. Dia seperti bayangan dari dirinya sendiri, seseorang yang telah kehilangan segalanya. "Dinda," suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi." Aku berdiri kaku di ambang pintu, memandangnya tanpa ekspresi. Sejenak, aku ingin menutup pintu dan mengabaikannya. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang masih ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Aku menghela napas panjang. "Apa yang kamu mau, Ferdi?" Tanyaku datar. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah mencoba menghapus jejak kelelahan yang terpampang jelas di sana. "Aku kehilangan semuanya, Din. Pekerjaanku, uangku. Bahkan Amel meninggalkanku begitu saja setelah tahu aku dipecat. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya kamu." Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, aku masih akan menerima kamu kembali?" Matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh dengan keputusasaan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku benar-benar menyesal, Din. Aku butuh kamu. Aku butuh keluargaku kembali." Aku menatapnya lama. Jika ini beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan luluh. Mungkin aku akan membiarkan rasa kasihan mengalahkan logikaku. Tapi tidak lagi. Aku telah belajar dari semua luka yang dia berikan. Aku telah belajar bahwa seseorang yang benar-benar mencintaiku tidak akan pernah membiarkanku terluka seperti ini sejak awal. Aku menggeleng pelan. "Tidak, Ferdi. Aku bukan tempat pelarianmu. Aku bukan seseorang yang bisa kamu manfaatkan ketika dunia tidak berpihak padamu." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Dan kamu salah satu orang yang paling tahu bahwa aku bukan pilihan cadangan." Dia jatuh berlutut di depan pintu, tangannya mengepal. "Dinda, tolong. Aku benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya tanpa rasa iba. "Itu bukan salahku. Itu akibat dari pilihan-pilihan yang kamu buat sendiri." Aku menutup pintu tanpa menoleh lagi. Aku bisa mendengar isakannya dari luar, tapi aku tidak membiarkan diriku terpengaruh. Ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku, tentang anakku, dan tentang masa depan yang harus aku jaga tanpa ada orang yang akan mengkhianatiku lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Mas Ferdi benar-benar terpuruk. Dia kehilangan apartemennya karena tidak bisa membayar sewa, dan kabarnya dia terpaksa tinggal di rumah salah satu temannya yang masih bersedia membantunya. Semua orang yang dulu berada di sekelilingnya perlahan-lahan menjauh, tidak ada lagi yang peduli padanya sekarang setelah dia tidak memiliki kekuasaan ataupun uang. Aku menghela napas, bukan karena iba, tapi karena aku sadar bahwa ini adalah hukum alam. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Mas Ferdi menanam pengkhianatan, kebohongan, dan keserakahan, dan inilah hasil yang dia dapatkan. Aku menatap keluar jendela, membiarkan sinar matahari pagi menyentuh wajahku. Aku tersenyum kecil. Aku telah melalui begitu banyak rasa sakit. Tapi aku tahu, aku sedang menuju ke arah yang lebih baik. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Sudah beberapa hari sejak Mas Ferdi muncul di depan rumahku, memohon kesempatan kedua. Awalnya,
Aku merasa terguncang melihatnya dalam keadaan terpuruk, tetapi semakin kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah hasil dari pilihan-pilihannya sendiri. Aku tidak lagi bertanggung jawab atas hidupnya, sama seperti dia yang tidak pernah bertanggung jawab atas luka yang dia tinggalkan dalam hidupku. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di meja makan sambil menatap keluar jendela. Matahari pagi bersinar lembut, angin menerpa dedaunan, dan burung-burung berkicau di kejauhan. Aku mengelus perutku yang semakin membesar. Bayiku tumbuh dengan sehat, dan itu satu-satunya hal yang benar-benar penting bagiku sekarang. Aku merenung, mengingat kembali betapa jauhnya aku telah berjalan dari titik terendah dalam hidupku. Dari seorang wanita yang dikhianati, hancur, dan hampir kehilangan dirinya sendiri, kini aku berdiri lebih kuat. Aku tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi merasa diriku tak berharga hanya karena seseorang memutuskan untuk mengkhianatiku. Aku telah belajar bahwa cinta sejati tidak akan datang dari seseorang yang tidak menghargaimu. Cinta sejati harus berasal dari dalam dirimu sendiri terlebih dahulu. Siang harinya, aku pergi ke butik Rina untuk menghabiskan waktu bersamanya. Saat aku masuk, dia langsung menyambutku dengan senyum lebar. "Wow, wajahmu kelihatan lebih cerah hari ini," katanya sambil menyentuh pipiku. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku akhirnya bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Rina mengangguk puas. "Bagus. Kamu udah terlalu lama dihantui sama bayangan si brengsek itu. Sekarang saatnya kamu fokus ke diri kamu sendiri dan si kecil." Aku mengangguk. "Benar. Aku nggak mau lagi buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting." Kami duduk di sofa butik, mengobrol tentang banyak hal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tertawa lepas tanpa ada beban yang menghimpit dadaku. Rasanya seperti perlahan-lahan aku kembali menjadi diriku sendiri, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai Dinda yang utuh. Saat kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba pintu butik terbuka. Aku menoleh, dan jantungku berdegup sedikit lebih cepat saat melihat siapa yang masuk. Seorang pria tinggi dengan wajah teduh melangkah masuk. Dia mengenakan kemeja biru muda dengan lengan yang sedikit digulung, memberi kesan santai namun tetap rapi. Rambutnya tertata rapi dan sorot matanya tampak ramah. "Dinda, kenalin, ini Adrian," kata Rina sambil tersenyum kecil. "Dia desainer interior, lagi bantu aku buat renovasi butik." Aku mengangguk pelan, berusaha tetap tenang meskipun entah kenapa ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatku sedikit gugup. "Oh, halo. Aku Dinda," sapaku dengan sopan. Adrian tersenyum, dan entah kenapa senyum itu terasa hangat. "Senang bertemu denganmu, Dinda. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan aku tidak ingin terlalu jauh berpikir. Tapi satu hal yang pasti, aku sedang berada di jalan yang benar menuju penyembuhan. Aku tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi membiarkan luka masa lalu membebani langkahku. Dan mungkin, hanya mungkin, ada secercah cahaya baru yang mulai menyinari hidupku." Aku duduk di balkon rumah, menatap langit senja yang perlahan berubah warna dari jingga ke ungu-keunguan. Angin sepu-sepu menerpa wajahku, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Hidupku akhirnya mencapai titik di mana aku bisa benar-benar bernapas lega, tanpa rasa sakit yang menghimpit dada, tanpa tangis yang tertahan di tenggorokan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui setiap langkahku. Banyak yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Aku menghadapi pengkhianatan, mengalami kejatuhan, berjuang untuk bangkit, dan kini, aku berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada cinta orang lain untuk merasa utuh. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan lebih dari itu, aku menemukan alasan baru untuk berjuang, anakku. Perutku yang membesar menjadi pengingat betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku sering berbicara dengannya, seolah dia bisa mendengarku. "Kita hanya punya satu sama lain, nak," bisikku sambil mengelus lembut perutku. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke dunia yang sempat kutinggalkan, dunia desain yang selalu menjadi passionku. Aku mengunjungi sebuah galeri yang sedang mengadakan pameran karya desainer lokal, mencari inspirasi untuk proyek yang sedang ingin kukerjakan.
Sejak berpisah dengan Mas Ferdi, aku tahu aku harus membangun kembali hidupku, dan salah satu caranya adalah dengan fokus pada karir yang selama ini selalu kusukai. Saat aku berjalan mengelilingi galeri, aku bertemu Adrian lagi. Sejak pertemuan pertama kami di butik Rina, aku beberapa kali bertemu dengannya, baik secara kebetulan maupun karena rekomendasi Rina untuk membantuku dengan beberapa proyek desain. Dinda, panggilnya ramah. Senang ketemu lagi. Aku tersenyum. Aku juga, Adrian. Apa kamu sering datang ke pameran seperti ini? Sering, katanya sambil mengamati lukisan di dekatnya. Aku suka melihat bagaimana orang lain menuangkan emosi mereka ke dalam karya seni. Kadang itu membuatku berpikir tentang kehidupan sendiri. Aku mengangguk, memahami maksudnya. Aku juga. Seni selalu menjadi bentuk pelarian terbaik bagiku. Kami berbincang cukup lama, berbagi cerita tentang proyek yang sedang kami kerjakan, tentang impian dan harapan di masa depan. Rasanya menyenangkan bisa berbicara dengan seseorang tanpa rasa takut, tanpa bayangan pengkhianatan yang menghantui. Adrian adalah seseorang yang tenang, penuh perhatian, dan sepertinya memahami bahwa aku masih dalam proses penyembuhan. Dia tidak terburu-buru, tidak menekan, hanya ada di sana, sebagai teman yang bisa diajak berbagi. Dan mungkin, untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan. Prosesnya tidak mudah, tetapi ketika aku mendengar tangisan pertamanya, semua rasa sakit dan perjuangan terasa sepadan. Aku menatap bayi mungil yang ada di pelukanku, matanya yang masih tertutup rapat, jemarinya yang kecil menggenggam jari telunjukku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Selamat datang di dunia, sayang, bisikku. Saat itu, aku merasa lengkap. Tidak ada lagi penyesalan tentang masa lalu, tidak ada lagi rasa sakit yang membebani. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku juga tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku memiliki anakku, aku memiliki hidup baru yang sedang kubangun, dan aku memiliki masa depan yang masih penuh dengan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia.